Kita harus bisa introspeksi diri. Jangan-jangan di dalam hati kita lah ada sarang-sarangnya penyakit hati. Makanya disampaikan kepada saudara-saudara kita, kembalilah kepada Al-Quran, pedoman hidup kita. Kalau Al-Quran menyampaikan, janganlah engkau mengorek-ngorek kesalahan orang lain, lakukan itu. Jangan menyebarkan virus-virus kebencian, lakukan itu. Katanya Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita. Katanya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan kita. Katanya Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Kenapa kok kita mencampur adukannya? Kalau kita sampai menolak kebenaran dari Al-Quran, mendustakan Al-Quran, tandanya kita sebetulnya tidak beriman kepada Al-Quran. Makanya hati-hati dalam mencari komunitas, hati-hati. Jangan sampai kita terjerembab, terjerumus, tergelincir pada komunitas-komunitas Fir'aun, yang mana Fir'aun ini fa'arada ayyastafizzahum minal ardh, punya keinginan untuk mengusir, punya keinginan untuk tidak kerasan terhadap Kanjeng Nabi Musa beserta pengikutnya, untuk tinggal di bumi Mesir. Makanya menciptakan isu-isu yang jahat Fir'aun ini, menciptakan, menyebarluaskan informasi-informasi yang sesat dan menyesatkan. Apa yang akan Allah lakukan? Fa'alraqnahu, maka Allah akan menenggelamkan Fir'aun wa ma'ahu jami'ah, dan beserta orang-orang yang bersama Fir'aun jami'ah, semuanya tanpa terkecuali. Makanya jangan sampai di tengah-tengah masyarakat ada komunitas-komunitas Fir'aun, komunitas-komunitas yang di dalamnya isinya adalah sesat dan menyesatkan, sampai mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya benar karena punya pangkat, kekuasaan, jabatan, karena punya kekayaan, karena punya kepintaran. Klop berada di komunitasnya Fir'aun. Hati-hati. Fa'alraqnahu wa mamma'ahu jami'ah. Allah pasti akan tenggelamkan orang-orang yang bersama Fir'aun, orang-orang yang bersama kelompoknya Fir'aun, komunitasnya Fir'aun jami'ah, semuanya. Fir'aun beserta orang-orang yang bersama Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah tanpa terkecuali, semuanya. Makanya hati-hati memilih komunitas, hati-hati memilih kumpulan. Jangan sampai kita masuk ke dalam komunitasnya Fir'aun. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سعد القادر الجيلاني سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. خصوصا
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سوى الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما ووسع في رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعاجزا بعيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوالين يا حسنا في مالنا قائما بلا الزوال يا مبدأ بلا من ولك الحمد المنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الوحي والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المضربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه أستوفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي حيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة يا ربي في قلبي وساتي وصل وسلم لا يوم ولا ليلة على مبه الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإسراء 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأراد أن يستفزهم من
من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna min ba'di Bani Israila kunul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'arada, maka menginginkan siapa Fir'aun ayyastafizzahum, agar untuk mengusir mereka Kanjeng Nabi Musa beserta pengikutnya Kanjeng Nabi Musa minal ardi, dari bumi Mesir. Namun apa yang Allah lakukan? Fa'aghraqnahu, maka Allah tenggelamkan siapa Fir'aun wa ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Fir'aun jami'a, semuanya. Jadi Fir'aun ini menentang apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa, ditentang. Sudah kita ketahui bahwasanya Fir'aun mengadakan sayembara untuk membunuh bayi yang baru lahir, terutama laki-laki. Dengan qadarullah, Kanjeng Nabi Musa kecil dihanyutkan oleh sang ibu, kemudian hidup di dalam kerajaannya Fir'aun, ditemukan oleh istrinya Fir'aun, kemudian hidup di dalam kerajaannya Fir'aun, jadi diselamatkan oleh Allah justru di dalam kerajaannya Fir'aun. Itulah yang terjadi setelah Kanjeng Nabi Musa berdakwah untuk mengajak kepada tauhid. Fir'aun menentangnya. Setelah mukjizat-mukjizatnya Allah diperlihatkan, kepada Fir'aun, seperti tongkatnya Kanjeng Nabi Musa menjadi ular, kemudian memakan ular-ular kecil, hasil sihirnya tukang sihir-sihirnya Fir'aun. Justru yang beriman pertama kali yaitu tukang sihirnya Fir'aun, karena tukang sihir-sihirnya Fir'aun yang diundang dari berbagai negara, dari berbagai kota, meyakini kalau yang dia praktekkan mengubah ranting-ranting menjadi ular, mengubah
tali-tali tampar-tampar menjadi ular, itu hanyalah sihir, itu hanyalah tipuan. Yang disihir ada penglihatannya, orang-orang yang melihatnya. Namun tatkala Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya itu berubah menjadi ular yang besar, sampai nafasnya si ular itu menghembus terhadap rambut-rambutnya tukang sihirnya Fir'aun. Dan tukang sihirnya Fir'aun berkata, kalau ini bukan sihir, inilah bukti nyata mukjizat dari Allah. Makanya yang beriman pertama kali kepada Kanjeng Nabi Musa adalah tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihir yang diundang oleh Fir'aun dari berbagai kota, dari berbagai negara untuk menandingi Kanjeng Nabi Musa. Menyaksikan tukang sihirnya Fir'aun ini bahwa tampar yang ia lempar itu tetap tampar, cuma yang disihir oleh mereka adalah penglihatan yang melihatnya. Yang dipengaruhi adalah penglihatan matanya yang dipengaruhi, sehingga tampak tampar-tampar, ranting-ranting itu seolah-olah menjadi ular. Namun tongkatnya Kanjeng Nabi Musa tatkala dilempar oleh Kanjeng Nabi Musa atas perintah Allah dan seizin Allah berubah menjadi ular, dan hembusan nafasnya si ular itu terhembus terhadap tukang sihirnya Fir'aun, berdengus gitu. Takut tukang sihirnya Fir'aun, takut kalau ini ular beneran, kalau ini. Itulah kalau Allah sudah menginginkan petunjuk nyampe kepada tukang sihirnya Fir'aun, tukang sihir pun bisa berubah menjadi iman kepada Kanjeng Nabi Musa. Jadi yang beriman pertama kali atas kenabian dari Kanjeng Nabi Musa adalah tukang sihirnya Fir'aun. Makanya kita nggak boleh benci sama siapapun, nggak boleh benci kepada orang yang berbuat maksiat, nggak boleh benci sama orangnya, tapi bencilah kelakuannya. Ada orang berbuat jahat, dinamakan penjahat. Kita tidak boleh benci sama orangnya, kita hanya membenci perbuatannya, perbuatan jahatnya, perbuatan maksiatnya, perbuatan dosa-dosanya. Kita nggak boleh benci orangnya. Makanya kita tatkala melihat saudara-saudara kita melakukan kemaksiatan, bukti cinta kita kepada sesama, khususnya sesama muslim, yaitu datang untuk menasehatinya dengan lemah lembut, kemudian mendoakannya kepada Allah. Kita tidak boleh membenci orangnya, kita tidak boleh membenci personnya, kita tidak boleh membenci individunya. Namun yang kita benci adalah wataknya yang jahat, yang kita benci adalah kelakuannya yang jahat. Kemudian tugas kita sesama muslim menasehatinya, tugas kita sesama muslim mendoakannya agar saudara-saudara kita yang berbuat jahat, yang mempunyai pemikiran jahat, yang mempunyai watak yang jahat, diberi petunjuk oleh Allah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tatkala kita melihat kemungkaran, perbuatan maksiat dari saudara-saudara kita,
perbuatan dosa dari saudara-saudara kita, maka kita wajib merubahnya dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Fa'ilam yastati fabilisanihi, maka kita wajib merubahnya dengan lisan kita, menasehatinya dengan lemah lembut, memberi masukan yang membangun, mensupportnya untuk bisa hijrah dari perbuatan yang jahat menjadi orang yang baik. Fa'ilam yastati fabiqalbihi dzalikal af'aul iman. Kalau kita tidak bisa melalui tangan kita karena kita tidak punya kekuasaan, kalau kita tidak bisa melalui lisan kita karena kita bukan orang yang dipentingkan, bukan orang yang dimuliakan, bukan orang yang dituakan, maka kita wajib merubahnya dengan hati kita. Kita doakan semoga Allah memberi petunjuk kepadanya, semoga Allah memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia bisa berhijrah minal maksiati ila taatillah, dari perbuatan maksiat menuju ketaatan kepada Allah. Itulah kewajiban dari kita sesama muslim, sesama orang Islam, mensupport satu dengan yang lainnya. Kita ini kalbunyan, bagaikan sebuah bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita ini bagaikan satu tubuh yang salah satu anggota tubuh kita sakit, semuanya merasakan sakit. Itulah muslim yang sebenarnya. Muslim yang sebenarnya, dia itu bersikukuh, dia itu berusaha untuk bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga dari kejahatan tangannya. Itulah muslim yang sesungguhnya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya yaitu muslim yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga dari kejahatan tangannya. Makanya hati-hati, kita jangan ngaku-ngaku muslim namun perbuatan kita tidak mencerminkan muslim. Kita seorang muslim wajib bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisan kita, dari kejahatan tangan kita. Karena tangan juga bisa berbicara sekarang melewati medsos, berbicara tangan kita dengan mengetik informasi, menyebarkan. Bukan cuma mulutnya, besok mulutnya ini akan dikunci rapat oleh Allah mulutnya. Semua kita nanti yang bersaksi adalah tangannya yang bersaksi. Karena yang ngetik-ngetik, yang menyebarkan informasi, terutama informasi yang tidak benar, akhirnya itu menyesatkan, membuat informasi yang tidak benar kemudian disebarluaskan. Akhirnya itu akan menyesatkan bukan hanya dirinya namun masyarakat yang menerima informasi itu. Makanya hati-hati. Peringatan bagi kita untuk menggunakan media sosial dengan niatan yang baik. Pergunakan medsos itu di jalannya Allah untuk kemaslahatan umat, jangan dibuat untuk kelicikan, untuk kemudaratan yang menyebabkan zon
prasangka-prasangka jelek, prasangka-prasangka buruk, memframing seseorang, dipelintir, kemudian dijadikan orang itu bahan fokus untuk dijelek-jelekan. Itu namanya tajassus, mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang, kemudian disebarluaskan. Tandanya orang yang mencari kejelekan orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, kemudian disebarluaskan, orang itu tandanya berpenyakit hatinya. Apabila ada saudara kita melakukan kesalahan dan kesalahan itu sebuah aib, kemudian kita menyebarluaskan, itulah ghibah namanya. Namun tatkala apa yang diinformasikan, yang disebarluaskan itu tidak terbukti, itu namanya fitnah. Sedangkan fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih jahat dari seorang pembunuh. Makanya hati-hati, jangan sampai ada di dalam jiwa-jiwa kita jiwa-jiwa tajassus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain kemudian menyebarkannya, mencari-cari kesalahan orang lain kemudian menyebarkannya. Orang-orang yang muslim, sadari itu. Berarti di hatimu itu ada penyakit, banyak sekali penyakit. Apabila di dalam hatimu, di dalam jiwamu ada keinginan untuk mencari-cari kesalahan saudaramu, kemudian menyebarluaskannya, kalau itu benar, itu ghibah namanya. Kalau itu tidak benar, itulah fitnah namanya. Makanya hati-hati, kita harus bisa introspeksi diri. Jangan-jangan di dalam hati kita lah ada sarang-sarangnya penyakit hati. Makanya disampaikan kepada saudara-saudara kita, kembalilah kepada Al-Quran, pedoman hidup kita. Kalau Al-Quran menyampaikan, janganlah engkau mengorek-ngorek kesalahan orang lain, lakukan itu. Jangan menyebarkan virus-virus kebencian, lakukan itu. Katanya Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita, katanya Al-Quran sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan kita, katanya Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Kenapa kok kita mencampur adukannya? Kalau kita sampai menolak kebenaran dari Al-Quran, mendustakan Al-Quran, tandanya kita sebetulnya tidak beriman kepada Al-Quran. Makanya hati-hati dalam mencari komunitas, hati-hati. Jangan sampai kita terjerembab, terjerumus, tergelincir pada komunitas-komunitas Fir'aun. Yang mana Fir'aun ini fa'arada ayyastafizzahum minal ardh, punya keinginan untuk mengusir, punya keinginan untuk tidak kerasan terhadap Kanjeng Nabi Musa beserta pengikutnya, untuk tinggal di bumi Mesir. Makanya menciptakan isu-isu yang jahat Fir'aun ini, menciptakan, menyebarluaskan informasi-informasi yang sesat dan menyesatkan. Apa yang akan Allah lakukan? Fa'alraqnahu, maka Allah akan menenggelamkan Fir'aun wa ma'ahu jami'ah, dan beserta orang-orang yang bersama Fir'aun jami'ah, semuanya tanpa terkecuali. Makanya jangan sampai di tengah-tengah masyarakat ada komunitas-komunitas Fir'aun, komunitas-komunitas
yang di dalamnya isinya adalah sesat dan menyesatkan, sampai mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya benar karena punya pangkat, kekuasaan, jabatan, karena punya kekayaan, karena punya kepintaran. Klop berada di komunitasnya Fir'aun. Hati-hati, fa'aurabnahu wa mamma'ahu jami'an. Allah pasti akan tenggelamkan orang-orang yang bersama Fir'aun, orang-orang yang bersama kelompoknya Fir'aun, komunitasnya Fir'aun, jami'ah, semuanya. Fir'aun beserta orang-orang yang bersama Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah tanpa terkecuali, semuanya. Makanya hati-hati memilih komunitas, hati-hati memilih kumpulan. Jangan sampai kita masuk ke dalam komunitasnya Fir'aun. Wa qulna, dan berkata Allah, berfirman siapa Allah, min ba'dihi, setelah kejadian itu, setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, Allah berfirman li Bani Israel, kepada Bani Israel, kepada pengikutnya Kanjeng Nabi Musa. Apa firmannya Allah? Uskunul arda, tempatilah oleh kalian bumi Mesir ini. Sampai kapan? Sampai pada waktu yang telah ditentukan. Fa idza jaa, maka ketika tatkala datang waktu akhir, janjinya Allah yaitu hari akhir, hari kiamat, ji'na bikum lafifa, kalian akan dikumpulkan oleh Allah, akan dikumpulkan oleh Allah lafifa, bercampur baur. Semuanya akan dijadikan satu, dikumpulkan di padang mahsyar. Wabil haq, dan dengan yang hak, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, anzalnahu, diturunkannya Al-Quran, wabil haq, dengan kebenaran, nazal, tatkala diturunkan. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha hak, dan Al-Quran ini adalah hak melalui perantara malaikat Jibril yang hak, diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad juga hak. Itulah Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan hak dan isinya juga hak, yang menerima juga hak, dan yang melakukannya, menjalankannya apa yang diperintahkan Al-Quran juga hak. Dan ingat, wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Kanjeng Nabi Muhammad illa mubassiron wa nadhiron, hanya untuk menyampaikan kebahagiaan bahwa kelak di yaumil kiamah, yaumul akhir, adanya surga, wa nadhiron, dan sebagai peringatan bahwasanya kelak di yaumil kiamah, di yaumul akhir, adanya neraka. Makanya kita hati-hati, kita sebagai orang yang beriman, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kita harus berhati-hati. Berkatalah yang benar, atau lebih baik diam kalau tidak mengerti. Jangan ikut campur urusan kalau tidak mengerti tentang urusan itu. Diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang benar, berkatalah yang hak. Kalau tidak bisa, lebih baik kalian diam, gak usah nyeletuk-nyeletuk kalau gak tahu. Kalau kalian tidak tahu kemudian ikut-ikut masuk ke dalam kelompoknya Fir'aun, pasti Allah akan menenggelamkan kalian. Jadi Kanjeng Nabi ini diutus hanya untuk menyampaikan berita gembira bahwa kelak di yaumul akhir, di yaumul kiamah, adanya surga.
surga itu lambang kebahagiaan, surga itu lambang kesejahteraan, surga itu lambang keselamatan, surga itu lambang kesuksesan. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, kalau kita ingin disejahterakan oleh Allah, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, kalau kita ingin disukseskan oleh Allah, ikutilah kanjeng Nabi. Wa nadhiron, dan kanjeng Nabi ini hanya diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan bahwa besok kelak di yaumil akhir, di yaumul kiamah, adanya neraka. Neraka itu lambang penderitaan, neraka itu lambang kesedihan, penyiksaan, penderitaan. Makanya kita kalau ingin dijamin oleh kanjeng Nabi, dijamin masuk surga oleh kanjeng Nabi, kita harus taat kepada kanjeng Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap yang namanya umatnya kanjeng Nabi Muhammad pasti akan dimasukkan surga oleh Allah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Adakah umatnya kanjeng Nabi yang tidak mau? Ada. Makanya para sahabat bertanya kepada kanjeng Nabi, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau dimasukkan surga itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, kanjeng Nabi Muhammad menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku pasti dia masuk surga, dan sebaliknya siapa yang durhaka kepadaku berarti dia sungguh-sungguh tidak mau untuk dimasukkan surga. Jadi kanjeng Nabi menyampaikan, sebarkanlah kesejahteraan, keselamatan, sebarkanlah cinta, kasih sayang pada sesama. Kalau kita mengikuti apa yang disabdakan oleh kanjeng Nabi, pasti kita akan masuk surga, pasti akan diselamatkan oleh Allah, pasti hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Amin. Namun apabila kita bermaksiat kepada kanjeng Nabi, apabila kita ingkar kepada kanjeng Nabi, durhaka kepada kanjeng Nabi, berarti tandanya kita tidak mau dimasukkan surga, malah memilih masuk neraka. Neraka itu lambang penderitaan, lambang kesusahan, lambang kesedihan. Pasti hidupnya di dunia akan menderita, apalagi kelak di yaumil kiamah tambah penderitaannya. Wa Qur'anan, dan Al-Qur'an faraqnahu, dipisah-pisah oleh Allah, diturunkan oleh Allah Al-Qur'an, ditaqra'ahu, untuk dibacakan Al-Qur'an itu kepada siapa? Alan nas, kepada seluruh manusia, bukan cuma untuk orang muslim. Alan nas, untuk seluruh manusia. Ala muksin, secara perlahan-lahan. Jadi menyampaikan Al-Quran ini harus pelan-pelan, harus lemah lembut. Kalau mengajak orang itu bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi gak boleh menanggapi orang yang jahat kemudian dengan kekasaran, gak boleh, harus lemah lembut dengan penuh hikmah, cinta, kasih sayang. Wal mau'idatil hasanah, dipilih perkataannya, gak boleh menyinggung-nyinggung perasaan orang. Apabila ada yang berdebat, debatlah dia dengan baik.
nggak boleh dianggap rival, nggak boleh dianggap musuh, nggak akan ketemu hasilnya, hasil dari musyawarahnya tidak akan ada kata mufakat. Wa nazzalnahu, dan diturunkannya Al-Quran itu tanzila, dengan step by step, dengan berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi Al-Quran ini diturunkan step by step, disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan waktu. Makanya Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya, ada musabbab-musabbabnya diturunkan Al-Quran itu, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan sekarang pasti terjadi apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, pasti terjadi, sejarah pasti akan terulang. Makanya jangan sampai kita menjadi kelompok-kelompoknya, menjadi komunitas-komunitasnya dari Fir'aun. Fir'aun itu sombong karena merasa dirinya punya pangkat jabatan kekuasaan, sombong karena menganggap dirinya itu pintar, sombong karena menganggap dirinya itu kaya. Namun dia lupa semuanya itu hanya titipan dari Allah. Lupa dia untuk bersyukur, malah menjadi kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itulah Fir'aun. Sudah jelas, jangan sampai kita termasuk komunitas-komunitasnya Fir'aun. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok-kelompoknya Fir'aun. Jangan sampai kita menjadi bagian dari komunitas-komunitasnya Fir'aun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.